Udah? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Interwin. Wakil Presiden Stand Up Indonesia yang keempat. Iya. Tapi nama lu udah ganti ya? Ganti, Erwin Wu sekarang. Bang. Kenapa? Lagi Bedanya apaan? Interwin sama... Erwin Wu. Karena nama gue cuma Erwin To di KTP, Cing. Jadi... Lah, nama lu cuma Erwin doang? Iya. Erwin udah? Udah. Nggak ada nama belakang. Masa sih nggak? Iya, sumpah ada di KTP. Makanya akun Interwin kan karena emang suka klub bola Inter, Cing. Oh, sekarang udah nggak suka? Masih suka, Oh. cuma keperluan branding untuk di bidang seni ini lah. Makanya perlu nggak cukup Interwin katanya. Harus ada ini ya, nggak cukup Erwin doang Iya, gitu. mesti ada nama belakang. Karena Tapi kan masa sih nama KTP lo Erwin udah kelar? Erwin? Nggak ada nama Tapi belakang. ada loh, temen gue juga ada namanya Pono. Itu doang. Pono doang. Terus panggilannya malah lebih panjang, Popon 5 huruf. Lebih satu. Lebih 1 huruf. Orang panggilan kan biasanya lebih pendek ya. Dia namanya Pono, panggilannya Popon. Iya. Akhirnya lu di awal-awal di Interwin itu siapa yang lo sendiri yang milih Iya, Interwin? gue sendiri. Nah, kejadian ganti nama Erwin Wu karena kan gue nulis skrip film, Cing. Waktu itu apa film? Sabar Ini Ujian baru tahun ini tayang. Sabar Ini Ujian. Di IMDb reviewnya Erwin Arnada, ada orang lain jurnalis gitu. Iya, gue tahu nama itu. Nah, padahal gue yang Padahal nulis. lo yang nulis. Karena Erwin doang, dikira IMDb Erwin Arnada yang nulis. Makanya Lo protes ke sana? Nggak protes, ngobrol-ngobrol sama ya senior lah, ngobrol sama Pak Ernest. Perlu branding, Min, cari nama belakang deh, nama panggung atau apa gitu. Akhirnya Erwin Wu dipilih. Udah diganti tuh di IMDb-nya? Kayaknya belum deh. Enggak, lebih menjual mana? Erwin yang itu apa Erwin yang ini? Gue pikiran Erwin Arnada aja kali, gue doublein gitu. Iya, ada 2 gitu. ada juga. Nah, Erwin U-nya itu apa? Sebenarnya dari marga gua, Marga ya? H, tapi pakai H, Hu. Hu. Erwin Hu. Nah, itu bacanya Wu. Enggak, lebih ke setelah ngobrol-ngobrol sama yang lain lebih ear catchy aja katanya. Wu gitu. Hu, Erwin Hu. Kalau Erwin Hu kan, Erwin siapa? Gitu. Erwin Hu. Anjir, Makanya stand up lo juga Who am I? Enggak ke arah sana sih Bukan sebenarnya. ya? Tapi kok nyambung ya? Kehidupan itu emang penuh dengan kebetulan yang nyambung. Erwin Who am I udah jadi ya? Udah jadi. Iya. Nah, lo udah berapa sering nulis? Selain Sabar Ini Ujian. Padahal syutingnya udah lama kayak gue lihat ini deh. Syuting baru awal tahun ini syutingnya, Cing. Sabar Ini Ujian? Iya. Bukan yang Iya, yang Regen sama Riz pemain. Kalau yang Siapa? siapa? Soleh? Apa ya? Bukan, Soleh yang dia jadi sutradara. Oh, mau jadi apa? Oh, mau jadi apa? Iya, bukan Sabar Ini. Udah lama Ini itu. syuting baru tahun ini. Syuting baru tahun ini. Udah kelar tapi? Udah kelar, udah tayang di Disney Plus. Oh, Disney Plus. Tadinya diproyeksikan mau Di bioskop. bioskop. Ya, cuma karena pandemi akhirnya pindah ke OTT. Oh, itu bayaran sama nggak sih kalau kayak gitu? Harusnya sih sama, karena gue udah dealing project itu dari tahun lalu, Cing. Oh, dealingnya ya buat layar bioskop. Layar bioskop. Oh, Gitu. Iya. Oke, jadi Erwin, bukan Erwin Arnanda. Yang Playboy itu kan? Iya, Yang majalah jurnalis. Playboy kan? Iya. Iya. Ya udahlah, Erwin Hu aja ntar lu. Gitu. Jadi Erwin Wu. Padahal marga lu adalah Hu. Lu punya nama Cina? Ada. Hu apa? Hu Wei Chung. Panjangan nama Cina. Lo ngarang kali. Kalau lo mikir Hu apa yang pantas ya? Wei. Habis Wei apa yang pantas Chung? Wei Chung. Kalau orang dari Cina itu, Chinese itu begitu lahir emang dikasih 2 nama. Biasanya sih ada nama Cinanya, ada nama Indonesianya karena kan tinggal di Indonesia.
Karena sulit untuk di KTP. Dulu ya, dulu iya, ya. Dulu. Jadi lu memang dikasih 2 nama tuh. Iya. Hu Wei Chung, Tapi nama Indonesia ya Erwin. Gitu. Itu dimirip-miripin gak sih kalau yang kayak gitu atau? Sebagian ada yang dimiripin, gua sih enggak. Lo Hu Wei Chung tuh ada artinya nggak? Mungkin ada tapi gua nggak tahu. Gua nggak ngerti bahasa Cina, Cing. Iya, lo kagak ngerti ya? Agak ngerti. Ganti ke Erwin. Erwin itu air and wind, jadi udara kemenangan. Wah. Langsung ke sana. Udara kemenangan. Oke. Nah sekarang kalau waktu stand up, lo kan pasti pakai Interwin kan? Nah begitu lo ganti Erwin Wu ini stand up lo ganti juga? Ganti juga, cuma kan gue baru ganti nama itu baru tahun ini, Iya. baru berapa bulan belum stand up lagi, Cing. Nah tapi udah mulai branding di sosmed, udah mulai pakai Erwin Wu. Gitu. Twitter lo udah Erwin Wu? Udah ganti. Oh mana? Oh gue lihat ya. Diterima nggak sama Twitter? Masa nggak diterima Emang bisa? Oh yang di add-nya tetap sama? Iya. Enggak, ad-nya juga ganti. Emang Erwin bisa? Wu. Belum ada yang Bisa. pakai, belum ada yang pakai. Belum ada yang pakai. Emang bisa gitu? Ada Erwin Wu, makanya gue Erwin Wu _. Oh tambah lagi, jadi panjang lagi. Di perkara nama Erwin aja nih, gara-gara IMDb nih. Kalau nggak masih Interwin gue, Cing. Kalau nggak itu, masih gara-gara IMDb itu. Iya. Jadi Erwin Wu. Nah itu siapa yang Wu? Ngasih pertimbangan, Ernest? Iya, kok Ernest ada. Kan ngobrol sama dia, katanya perlu branding nama belakang buat kalau lu masuk, apalagi kan untuk di penulisan, di skrip kan script by siapa? Erwin gitu. Wu. Iya. Emang lu tergabung di HH Corp? Enggak. Lo kalau manajemen digabung di? Sendiri, Cing. Stand Up Indo lah ya. Stand Up Indo. Stand Up Indo karena juga Stand Up Indo udah bukan sekedar bapak komunitas dari stand up komunitas di daerah, tapi juga udah kayak perusahaan sekarang ya ini. Enggak ormas. Kata Aziz dapat izinnya ormas. Perkumpulan, bukan ormas. Bukan ormas, perkumpulan apa? Di aktanya sih perkumpulan gitu. Perkumpulan. Di aktanya Perkumpulan bukan ormas, iya. Nggak tahu apa sama emang. Nggak tahu juga gue. Organisasi sama perkumpulan Gitu lah, pokoknya. sama lah, ya. Kurang lebih. Tapi dia udah Ada badan hukumnya. Udah ada badan hukumnya. Iya, Terus juga berbisnis ya sekarang. Lebih ke untuk ngerjain event-event aja kalau ada dari luar. Hire Stand Up Indo kita bisa ngerjain lah intinya. Gitu. Udah apa aja kalau stand up Indo? Ini sebagai informasi, Erwin Wu ini adalah wakil presiden, dari stand up Indo yang El Presidente-nya adalah Ajis Doa Ibu. Di kepengurusan sebelumnya lo terlibat gak di stand up Indo? Sebagai apa gitu? Ya warga sipil aja. Warga sipil aja. Warga sipil aja. Yang punya hak suara, tapi nggak didengar. Punya hak suara percuma kalau nggak didengar ya. Iya. Nggak ada power. Iya. Kalau Ari Kriting kan pernah jadi wakil presiden. Iya, wakil presiden. Begitu dia coba ikut kontestasi berikutnya dia nggak kepilih. Dan dia kembali menjadi warga sipil di sana. Kebalik. Gantian suaranya. Iya. Nah, udah kerjain apa aja selain yang lokal stand up day itu ya? Kemarin masuk Daihatsu yang Liga Komedi Iya, Daihatsu, gua pernah dengar. sama beberapa event off air yang sering kita bikin, Jing. Di awal tahun tuh sering yang bikin Bapak Muda. Bapak mudanya si David. Yang Ayah nakal David. grup. Iya, yang ada Davidnya juga. Ya, ada David, Ardit, Jegel ya. Sama ada sebelum lagi itu Blue Night, Blue Stand Up Night. Indo. Event-event Tapi itu off air sebelum lah. pandemi. Sebelum pandemi. Nah, makanya setelah pandemi belum ada lagi event-event dari kita. Saat-saat pandemi ada ini nggak? Ada terobosan-terobosan yang dilakukan oleh stand up Indo nggak? Ini Kayak lebih nyari kontrakan ya. Di situ dia habis. Stand up Indo habis waktunya untuk nyari kontrakan ya. udah dapat kontrakan. Udah dapat sekarang di dekat Lons 78. Lons Manggisan. 78. Iya. Ini luar biasa, stand up Indo itu udah punya base camp tersendiri. Kantor lah sekarang udah disebutnya. Lebih ke kantor. Kantor karena itu berapa lantai? 1 lantai.
Satu lantai, tapi Lo berharap kayak tapi cuma satu lantai. nggak jadi kagum. Tapi kalau gue dengar dari Ajis itu mungkin cukup besar ya. Cukup besar karena ada tiga ruangan. 3 ruangan yang bisa digunain. Dan itu diplot untuk satu ruangan meeting, sisanya untuk studio sama ruang editing gitu, Jin. Oh, jual-jual merchandise juga di sana nanti secara online ya. Iya. Iya. Enggak, kita juga buka store nantinya. Oh, di store di situ juga ada. Kita ada display barang juga nanti. Oh, iya. Pengennya itu jadi tiap orang ya bisa main ke kantor Stand Up Indo, ada display barang yang bisa dibeli, ada kayak background gitu. Lo bisa buat foto gitu. Oh, gua pernah nih ke kantor Stand Up Indo gitu. Iya. Menurut gue sih itu bakal laku ya. Karena penggemar stand up Indo itu cukup militan. Lo ngeliat itu nggak sih? Iya. Benar. Militan gitu ya, ada kebanggaan kalau bisa foto sama memorabilia, mau foto sama si komikanya kayak atau cuma sekedar merchandise-nya aja pada mau ya. Iya. Ya, dan terbukti lah dari komik-komik kan banyak jual merchandise juga dan selama ini hidup aja gitu. Jalan gitu ya. Jalan. Nah, itu akan menampung komik-komik yang itu. Semuanya yang punya merchandise ya taruh di sana, nanti konsinyasi ya kalau nggak salah. Iya, konsinyasi berapa persen buat Stand Up Indo ya lu display barang di sini gitu. Oh, yang ngurusin penjualan online? Kalau online sih belum ada. Belum ada ya. Ya, ini kan mengurusin Stand Up Indo ini apa ya, kerja untuk rakyat sebenarnya ya. Kerja untuk rakyat stand up gitu. Orang-orangnya juga susah diatur gitu kan ya. Bersatu kalau ada musuh bersama doang gitu. Emang nggak ada sih. Iya, kalau gue lihat sih ya, kalau gue denger gitu. Tapi masih dalam batas wajar konflik dalam sebuah organisasi gitu. Harus ada sih konfliknya supaya tetap dinamis. Nah, lo ngelihat perkembangan stand up Indo ini, lo optimis apa enggak? Harusnya sih optimis karena kena pandemi ini juga jadi kan agak nggak jalan gitu, agak mandek sih. Sebenarnya ada banyak program yang udah kita susun dari tahun lalu untuk jalan di 2020 ini. Sebenarnya banyak banget ya. Salah satunya Stand Up Fest. Stand Up Fest ya. Minggu lalu nih. 30 Oktober? Iya. Gue udah di lock sama Ajis. Iya, makanya. Nah, itu salah satu yang ketunda proyeknya. Belum lagi yang di luar kota kayak Jambore Stand Up segala macam ketunda semua gitu jadinya. Iya. Memang pandemi ini yang bikin segala sesuatu berantakan. Ya, tapi akan tetap jalan. Kita udah nyusun plan-plan juga buat ke depannya lagi. Gitu. Tapi kepengurusannya berapa tahun? 2 tahun. Ini udah habis buat nganggur. Karena gimana juga. Nggak bisa dirubah itu. Tapi kayaknya mau diubah, sempat ada omongan dari Bang Ajisnya pengen diubah ke 4 atau 5 tahun sekali gitu baru diganti. Iya, tapi kan baru bisa dirubah pada saat nanti 2 tahun kelar gitu. Kalau di tengah-tengah jalan ada kemungkinan. Kayaknya belum ada deh. Iya, karena maksudnya kasihan juga 1 tahun habis karena 1 tahun habis karena pandemi kan gitu. 1 tahun ke depan siap-siap malah udah kelar lagi. Bisa kali di sejenis UU Omnibus Law gitu. Diselipin gitu. Supaya bisa ada perpanjangan. Kayaknya nggak bakal mikir ke arah sana deh komik-komik. Udah jalan aja yang penting. Iya. Tapi memang lebih rapi dibanding secara administrasi ya. Stand Up Indo itu sekarang lebih rapi. Ya, lebih tertata lah, lebih rapi dan lebih sebenarnya nggak etis juga bilang lebih karena kayak ngebandingin sama yang. Kalau kemarinnya berantakan ya emang harusnya lebih rapi dong. Kalau maksudnya kemarin nggak ngurusin surat menyurat, sekarang udah ada. Oh iya, lebih rapi. Iya, lebih rapi secara ini. Belum tentu lebih bagus gitu. Iya. Tapi lebih rapi. Enggaknya lebih rapi. Kalau mau bilang lebih bagus, lo nganggur setahun. Iya juga. Ya lebih rapi udah. Iya. Baru ngesain itu Januari, ngesain badan hukum, terus apalagi ya uang kas. Uang kas ya, itu kan memang jauh lebih tertata gitu ya. Iya, makanya bisa nyewa kantor kan sama renov. Itu hasil dari lokal itu kan? Kalau gue dengar enggak cuma lokal. Salah satunya lokal dari Daihatsu masuk, terus event-event yang pernah dibikin. Kas kayak gitu masuk. Itu masuk ke
rekening stand up Indo. Artinya setelah lo bayar semua pekerja segala macam, Setelah dibayar ongkos semua, produksi, baru ada sisanya itu buat kas. oh. Nah itu yang ditabung sampai akhirnya buat sewa kontrakan ini. Dan rekening pun udah atas nama stand up Indo. Masih belum. Tapi Lagi diurus tapi. karena itu memang berkaitan dengan NPWP misalnya, Iya, legalitasnya. legalitasnya gitu. Agak ribet. Iya. Tapi Itu lagi diurus. lagi diurus. Agak riskan juga itu sebenarnya kalau masih pakai rekening pribadi ya. Iya. Iya, jadi Karena memang campur-campur. benar ya. Kecuali rekening pribadinya memang dihibahkan untuk stand up Indo, tapi ATM tetap kita pegang. Aduh, ngeri banget kalau masalah duit di komunitas tuh. Iya, kayaknya di mana aja, Win. Di mana aja masalah duit tuh. Ini di segini orang aja masalah duit. Sensitif. Jangan sampai. Iya, jangan sampai. Maksudnya harus ada mekanismenya yang meminimalisir itu gitu. Tapi harusnya aman sih. Aman lah kayaknya. Dengan gerakan dari El Presidente harusnya aman. Pada jadi bahan omongan juga. Karena duit sekian. Iya, kita udah capek. Iya. Terus yang kagak kerja malah ngomongin duit. Masuk bahan gibah kan. Malah ngitungin. Karena kita emang kecenderungan tuh seneng banget ngitungin pendapatan orang. Iya, tapi pengeluarannya nggak mau kita hitung. Aduh, bener banget lagi. Gue enak banget tuh kadang ngitungin teman-teman yang kerja. Oh, ini kayaknya sekali kerja 10 juta, 20 juta. Kaya lu ya. Iya. Tapi kita nggak hitung pengeluaran. Bener. Nggak pernah kepikir pengeluarannya. Masukannya aja. Iya. Win, lo masuk ke dunia stand up itu tahun berapa sih, Win? Gua 2012 pertengahan. Oh, itu awal dong. Berarti awal-awal stand up ada di Indonesia ya? Enggak, awal kan 2011. 2011 ya, masih angkatan awal-awal lah gitu. 2012 itu gue masih kerja kantoran, Cing. Di Bank Panin. Bank Panin, terus nyoba stand up itu gara-gara suka nonton aja awalnya di YouTube. Terus nyari di Google event-event stand up yang off air ya. Langsung datang nonton. Sampai akhirnya nyobain ke open mic, datang nonton, nyobain, jadi ketagihan. Gimana awal tuh waktu itu lo ke open mic-nya itu? Lo tahu stand up Kaskus gak? Tahu, Panca. Iya. Dulu kan Indie nggak di bawah naungan stand up Indo, kan Indie jalan sendiri. Nah, pas gua googling tuh yang muncul pertama stand up Kaskus. Yang di Ampera sini? Iya. Benar. Nah, makanya datang ke sana berapa bulan gitu, ikut lomba. Ketemu namanya Aprizal. Aprizal ya. Iya. Ketemu, ternyata dia tinggal di Jakbar juga. Waktu itu gua kos di Binus, rumah dia dekat Binus juga. Tercetus ide, yaudah kita bikin stand up Jakbar aja, Win, gimana? Ya udah akhirnya. Oh, Jakbar tuh setelah Kaskus. Iya 2012. Tapi bentarnya ada pesawat. Ini yang gua tunggu. Karena rumah lu deket Halim. Iya, berapa bulan? 9 bulan. Ini gue tunggu banget. Ini udah gue redam, tapi jendela gue buka biar kedengeran. Sengaja emang. Iya, biar ada gimmick lumayan. Yang ditunggu-tunggu sih. Iya. Oh, jadi Jakbar itu justru ada karena ketemu di Kaskus sama si Apri? Ketemunya sih di event lomba, bukan di Kaskus. Oh, bukan di Kaskus ya? Gue di Kaskus, Apri dulu stand up BTS. Bintaro. Iya. Ketemu di satu lomba, ngobrol-ngobrol, ya udah akhirnya ngajuin ke Om Sam dulu, Semi ya. Ya, ngajuin kita mau bikin stand up Jakbar nih. Ya udah dibantu akhirnya bikin stand up Jakbar. Oke, tapi itu lo masih kerja? Masih kerja. 2012 masih kerja sampai 2013 sempat nganggur. Berhenti kerja karena lo ngundurin diri apa kontrak? Ngundurin diri. Ngundurin diri karena kontrak habis. Iya, lo ngundurin diri. Ngundurin diri, pengen nyari kerja lain aja sebenarnya. Akhirnya 2014 kerja lagi, kantoran lagi, di bank lagi. Nah, full 2014 keluar kantor full stand up tuh. Full stand up. Yeah. 6 tahun berarti udah total di dunia stand up. Tapi lo ikut-ikut kompetisi nggak sih, Win? Ikut tapi nggak masuk. Apa aja lo ikutin? Suci gue coba. Suci
5, Suci 6 gue ikut, sama Suca 2 gue ikut. Nggak masuk semua? Nggak masuk semua. Kenapa? Gua mah pengennya masuk. Cuma kan TV-nya yang nggak pengen. Ini yang nggak mau, iya. Tapi lo tetap aja tuh total iya, ya, udah. Sempet pengen berhenti stand up, bahkan sempat berhenti stand up pas audisi Suci 5, Suci 5, sempat berhenti stand up, kerja lagi, kerja biasa gitu. Sampai akhirnya nggak betah. Ya udah akhirnya balik lagi stand up, nyoba audisi lagi gagal lagi. Ya udah tetap ngotot aja karena emang suka sama kesenian ini, jadi ya udah dijalanin aja. Iya. Dan akhirnya bisa hidup. Dan bahkan lo ada tour dua tour ya, Alenia dan UMI. UMI. Waktu tahu UMI itu di tahun 2018. 2018. Berapa kota waktu itu lo? 7 kota. 8 sama Jakarta. 8 sama Jakarta. Ya. Sambutannya gimana waktu itu? Dia ketawa. Aduh. Ini sekali nanti. Ya gitulah. Gitulah tuh udah mewakili semuanya. Mewakili semuanya. Tapi di luar itu ya, gua tuh punya ketakutan ya. Gue dengar bahwa yang nonton dikit. Ya. Dan gue punya ketakutan itu. Terus gue ngomongin ke Panji. Terus Panji bilang, emang kalau yang nonton dikit kenapa? Iya juga ya. Emang kenapa ya? Ya kenapa sih? Mental kena. Maksudnya kan begitu kita bikin sesuatu, jangan takut dulu gitu. Giliran jangan takut, waduh ntar yang nonton dikit gitu. Lo jalanin aja dulu gitu. Baru ketahuan, oh iya bener dikit. Iya, tapi itu hidup namanya juga. Tetap yang orang tahu kan 7 kotanya. Cuma Jakarta kebantu agak rame sih. Jakarta rame. Cuma turnya sih dari 7 kota cuma menurut gua sih 1 kota doang yang sukses. Iya, yang rame lah intinya. Sisa 6 kotanya. Nah, secara bisnis bagaimana itu? Ya nombok. Gua itu nombok sekitar 5 juta dan waktu itu gua kerjaan belum stabil tuh. Kan gua baru ngerintis karir penulis tuh tahun 2018. Nombok 5 juta, gua cairin duit jam sostek gua. Kan gua sempet 2 tahun kerja kantoran. Ya udah 5 juta cair buat nombok duit tour itu. Makanya kadang mikir buat apa? Nombok segitu banyak, sayang banget 5 juta. Enggak, kalau lo berpikirnya untuk bisnis memang lo akan merasa rugi. Tapi kalau itu lo melakukan itu karena passion, bahkan ada orang yang cuma gara-gara passion di sepeda ratusan juta. Oh iya benar. Gitu maksudnya ya. Kalau lo melakukan itu karena passion ya nggak apa-apa. Gue ngeluarin duit 5 juta karena ini memang passion gue gitu. Tapi kalau memang secara bisnis memang rugi. Ya rugi, tapi buktinya ada Alenia yang kedua. Iya, karena kebantunya di Comika ID, karena kan ada penjualan digital downloadnya, bisa ditaruh di Comika ID. Nah dari situ ada pemasukan lagi, Cing. Di Alenia itu yang di GKJ kan? GKJ. Berapa kota itu loh? GKJ, Alenia itu 6 sama Jakarta. 6 sama Jakarta. Iya, secara bisnis lebih bagus dari si UMI. Sama aja. Nombok. Jam sostek siapa yang lo cairin? Udah habis. Uang jam sosteknya udah habis. Tapi lebih bagus. Nombok cuma 3 juta. Berkurang 2 juta. Berkurang 2 juta ya. Untung 2 juta. Kalau nggak untung juga. Enggak dong Itu kembali lagi kalau lo hitungnya bisnis itu akan rugi, tapi kalau lo hitungnya passion. Tapi sampai kapan kita hidup dengan passion? Iya. Tapi kan akhirnya begitu lo masuk ke dunia stand up yang emang passion lo. Terbuka kesempatan untuk seperti penulis ya. Seperti penulis. Iya. Ini ngomongin di digital download nih. Gue itu merasa sekarang memang di pandemi ini yang paling siap seni ya di ide seni yang paling siap menghadapinya itu kayaknya memang anak stand up stand up dibanding seni-seni yang lain ya.
Karena misalnya gini, gue lihat misalnya musisi gitu, mau bikin yang digital, equipment-nya terlalu banyak gitu, yang dibutuhkan gitu. Dia butuh studio, dia butuh alat yang bagus segala macam. Kalau stand up relatif lebih gampang. Karena tinggal nyiapin materi sendiri, ngerekam dengan satu dua kamera gitu, dia udah bisa. Atau malah tur-turnya yang kemarin udah di videoin itu bisa dijual. Termasuk lo? Iya, termasuk gua. Alinea dan WMI kan udah di Comika ID. WMI udah dari tahun lalu, Alinea baru April tahun ini rilis kemarin. April tahun ini udah mulai dijual download. Iya, dijual digital download. Digital downloadnya di Comika. Di Comika ID. Ya itu kalau sama Comika itu gimana sih ininya? Polanya, sistemnya? Konsepnya sih, jadi kita bikin show, kita rekam dengan ya kamera yang oke lah, bagus. Filenya kasih mereka, nanti mereka buatin draft kontraknya. Oh, jadi ada pembagian-pembagiannya juga. Ada potongannya. Tapi itu lo nggak ngeluarin modal lagi kan? Enggak. Karena udah ada yang waktu lo tour itu udah ada dokumentasinya. Udah ada dokumentasinya, tinggal ditaruh, udah. Beli digital download. Oh, udah ada selalu di ini ya? Selalu nggak pernah di take down itu? Nggak pernah, rutin terus? Pasti ada, selalu ada. Kalau kita ke comika.id nanti ada beberapa pilihan. Iya, ada beberapa pilihan. Ada list nama komiknya. Ada yang merchandise juga ada. Merchandise? Belum ada? Belum ada. Jadi Comika itu hanya khusus untuk digital download. Iya. Komikanya ada di situ, tinggal pilih. Benar. Iya. Jadi bisa lihat ini yang WMI juga udah ada. WMI ada, Alinea ada. Alinea udah ada. Lo harus download dua-duanya, bisa lo bandingin jadinya nih. WMI sama bedanya 2 juta loh itu loh. Secara uang ya. Iya. Beda 2 juta sih. Iya. Harga WMI 75.000. 75.000. Alinea 150. WMI-nya 75.000, Alinea 150.000. Itu berapa lama, Win? WMI itu 1,5 durasinya, 1,5 jam. Alinea 75 menit kalau nggak salah. 1 jam 15. Beda 15 menit ya berarti ya. Karena kualitas kameranya juga jauh. Karena kan WMI gue bikin tuh sebenarnya nggak niat jual, lebih untuk dokumentasi pribadi aja. Makanya kualitas kameranya agak kurang, nggak sebagus Alinea. Makanya dokumentasi pribadi. Waktu itu si Bang Panji mau nonton katanya live-nya, cuma dia nggak jadi datang. Ya udah, karena ada dokumentasinya, gue kasih ke dia nih Bang, lu kan mau nonton cuma nggak bisa waktu itu. Terus dia tonton DVD-nya, rekamannya, dia tertarik, ini kita jual aja di Comika ID, mau nggak lu Win? Ya udah, setelah beberapa pertimbangan akhirnya, ya udah jual deh, tapi kualitas kameranya agak jelek, nggak apa-apa nih. Ya udah nggak apa-apa katanya, jual agak murah aja gitu, 75. 75. Kalau yang si Alinea udah secara teknis sudah secara teknis lebih proper lah. Lebih proper, makanya dijualnya lebih mahal walaupun durasinya lebih pendek. Iya, 75 menit. Iya. Materi-materinya ya bisa lo lihat di ini. Kalau cuplikan-cuplikan bisa dilihat gak sih di Comika? Nih gua mau download lo nih WMI. Tapi gue bisa lihat cuplikannya dulu nggak? Ada teasernya kayak 30-40 detik gitu. 30-40 detik? Iya, di websitenya ada. Nah, bisa. Jadi silakan ke comika.id, banyak di situ. Dan salah satunya ada Erwin Wu. Udah Erwin Wu. Ada Erwin Wu dengan WMI dan Alinea. Apakah WMI itu salah gara-gara judulnya WMI? Lo aja nggak tahu siapa, gue disuruh nonton lo gitu. Bisa jadi. Iya juga. Tapi emang itu tujuannya sih, lebih ke untuk ngenalin siapa gue, karena gue ngerasa gue nggak terkenal di stand up. Pada saat itu ya? Iya, pada saat itu. Ya bahkan sampai sekarang. Tapi nggak, paling kan lo wapres lah. Oh iya. Dulu mempengaruhi lo. Iya. Setengah jalan. Bener juga sih. Setengah jalan beneran. Iya. Panji juru bicara jadi juru bicara habis itu. Iya. Oh, nextnya bikin apa aja? Iya. Arif Dido, babe berabe. Nomok itu. Bener juga kejadian. Iya bener. Kejadian juga. Awe pidato presiden? Iya. Yang jauh juga sih.
Malah Ajis yang jadi presiden. Iya. Nah kalau lo ngeliat sendiri dunia stand up sepertinya nih seperti mati suri sebenarnya ya, off airnya ya. Ya, off-airnya mati. Off airnya seperti mati suri karena kita hidup dari kerumunan ya, Win. Iya, Kita kerumunannya aja udah dilarang. Menurut lo bakal balik gak sih ini? Tahun depan mungkin ya, Iya. karena kan nunggu update vaksin Iya. COVID. Nggak, maksud gua kalaupun kita harus hidup dengan gaya hidup yang seperti sekarang. Nah, stand up gimana? Harusnya sih masih bisa kan, karena kan ada beberapa event yang online gitu lewat Zoom. Iya, tapi gua Zoom. kemarin Tapi emang agak kurang sih. Iya. Dan anak stand up-nya pun pada males. Ada beberapa yang bilang ada beberapa yang menghindari itu gitu. Nggak ngambil yang kayak gitu. Nah, kalau kita hidup dengan gaya yang seperti sekarang, adaptasi dari stand up menurut lo harusnya gimana tuh? Supaya bisa tetap hidup gitu. Ya mesti mikirin beralih ke yang lain, Jing. Entah YouTube, entah bikin konten apa, digital download, bikin stand up yang kan ada komik yang ngerekam green screen aja di belakangnya. Ya gitu, gimana caranya ya bertahan hidup aja gitu. Iya. Mesti kreatif, foto hidup. Iya. Ngarepnya sih harusnya sih tahun depan sih mungkin ya amin. Iya. Udah kelar pandemi, bisa bikin acara lagi gitu. Iya. Kalau misalnya gini, kan waktu stand up datang ke sini itu akhirnya dia membentuk pasar sendiri. Merombak tatanan yang ada saat itu. Yeah. Gue sih merasa harusnya stand up juga bisa membuat pasar sendiri di era yang seperti sekarang gitu. Karena menurut gue yang paling siap anak stand up deh untuk merespon suasana yang kayak begini. Tinggal transformasi peralihan ke digitalnya aja gimana nih. Biasa yang dari event off air ke online gimana gitu, Cing. Ngebentuk komik-komiknya sih menurut gue sih. Dan juga ya kesiapan, balik lagi ke kesiapan masing-masing komiknya menurut gue enggak. Apalagi kalau misalnya online terus tampil di YouTube lah, materi juga harus lebih banyak dibikin ya. Karena begitu keluar nggak bisa lagi yang sama. Kalau dulu kan kita punya materi-materi yang andalan di off air lah, yang bisa dipakai di beberapa tempat. Bisa dipakai di beberapa tempat. Sekarang kalau online sekali pakai udah. Sekali pakai buang. Makanya mungkin ditolak-tolak sama komik-komik. Iya mungkin ya. Job-jobnya. Tapi nggak pernah tuh ada yang masuk ke gua. Kayaknya nggak mungkin gua nolak. Iya. Kok bisa komik nolak job online? Gua kayaknya enggak. Enggak, iya. Iya banyak juga loh yang nolak katanya. Iya. Gua dengar dari beberapa teman-teman pada nolak gitu. Karena emang beda feel-nya sih pasti, karena kan nggak ada penonton sama ada penonton kan beda pasti Cing sana. Harusnya stand up Indo cepat jadi tuh studio. Jadi setiap ada yang dapat online dia ke situ, lu sediain penonton 8 orang. Aja ya. Kalau sebelum stand up Indo jadi di sini bisa. Di sini bisa. Kita menyediakan nyewa di sini. Itu satu kelebihannya karyawannya lucu-lucu. Tadi openingnya kan? Mantap openingnya. Floor director. Iya. Penonton ada minimal 4 orang. 4 orang. Dapat jokes gratis, Halim 9 bulan. Itu yang paling ditunggu. Iya. Oke, Win. Kalau ini tidak berjalan, lo tetap di stand up gak, Win? Ini suasana yang seperti ini kan lebih banyak orang yang tumbangnya ya daripada yang berhasil. Tetap sih harusnya, Cing, karena emang udah suka sih, balik lagi ke passion, balik ke passion stand up. Nah tapi kan dari 2018 gue ngerintis karir di penulisan gitu. Ya. Jadi makanya gue mikirnya ya udah nyari duitnya di nulis, stand up ya emang sekedar passion aja gitu. Dan membuka jalan juga ya. Untuk membuka jalan juga. Tapi nyari duitnya ya balik lagi ke nulis pasti. Yang sekarang lagi lo kerjain ada penulisan? Nggak ada. Sekarang jualan ya. Makanya jualan digital download. Tapi nggak ada. Jalan itu si digital download? Jalan tiap bulan ada aja. Tiap bulan ada ya? Iya. Karena memang relatif nggak terlalu mahal juga sih untuk sebuah show, produk produk stand up itu 150.000 itu emang
relatif murah harusnya ya. Murah lah. Ya, dengan segala upaya kita bikin satu show kayak begitu. Kalau memungkinkan, lo juga pengen ini lagi setelah UMI, Alenia. Tahun depan sih harusnya bikin lagi, Jing. Harusnya. Karena lo memang targetkan setahun sekali bikin. Iya, setahun sekali. Karena kan udah buka obrolan juga di Comika Day kemarin. Udah buka obrolan bahwa tahun depan akan bikin lagi. Nah, cuma ngelihat situasi pandemi tahun depan gimana gitu. Kalau emang memungkinkan ya akan jalan lagi. Kalau enggak ya nggak tahu. Lu masih nulis materi stand up? Nyicil nulis premis udah. Iya, cuma kalau untuk dikembangin jadi materi belum. Nah, biasanya gua tuh mesti dikejar deadline gitu, Cing. Jadi yang kayak Alinea nih, gua tuh booking tanggal dulu tapi materi belum ada. Tanggal udah dapet, tanggal segini nih berapa bulan lagi. Itu mesti cepet karena udah wah bentar lagi nih, wah berapa bulan lagi nih. Itu memang cara kerja lo seperti itu. Ya, ada deadline-nya gitu. Deadline yang gue ciptakan sendiri. Sendiri ya, iya. Rencananya kan gue juga sama Comika ini, rencananya. Tahun depan ya? Tahun depan sama belum ada yang ditulis. Dan cara gue adalah gue tampilin YouTube beat-beat gue yang lama supaya habis. Akhirnya nanti gue terpaksa nulis. Gitu. Iya, dikembali stand up. Ya gue keluarin aja beat-beat lama gue, jadi gue nggak ngandelin lagi udah. Ya lo harus nulis lagi Del kalau mau ini gitu. Kalau mau bikin, ya mungkin cara orang beda-beda ya. Beda-beda ya. Harus ada yang diteken-teken gitu. Ya. Apa namanya? Bang pernah. Namanya aja dari nama udah bermasalah dari lahir. Kucing Wei. Huwei Chung. Di bank pernah. Stand up bolak-balik. Stand up masih loh. Stand up masih kan Bang pernah terus ngundurin diri. Stand up juga pernah bikin tour, walaupun nggak berhasil, bikin lagi yang berikutnya. Kalau ini juga nggak berhasil, lo tetap bikin yang ketiga, karena kan lo udah terbiasa nggak berhasil. Udah tahu bagaimana memanage hati. Mental udah kebentuk lah. Udah kebentuk ya. Sekarang jadi wapres stand up Indo. Masih ada target-target lain di hidup lo, Win? Nggak target sih, yaitu dia pengennya sih rutin tour setahun sekali, dan sempat ada wacana, udah buka obrolan juga, mungkin wacana ini agak lama, mungkin 3-4 tahun ke depan pengennya world tour kayak Panji. Mimpi aja dulu, Cing. Iyalah. Iya benar. Tapi jangan lupa bangun. Iya. Ya maksudnya wacana tiba-tiba kepikiran aja gitu. Pengennya sih kalau bisa world tour mungkin ya 3-4 tahun lagi lah kalau bisa. Ya setahun sekali bikin tour, ya target terdekat ya tour setiap tahun aja jalan. Iya. Gitu. Sama nulis lagi juga pengen. Lo nulisin materi komik orang lain gak sih? Ada beberapa. Oh, ada juga. Sebenarnya bukan lebih ke nulis materi, lebih ke kombut Kombutnya. aja. Kombut tapi berbayar gitu. Iya, kombut berbayar gitu. Kalau di film memang yang Sabar ini ujian aja baru itu. Yang baru tayang itu. Ada beberapa yang lain yang ke pending. Tapi udah lo tulis? Udah jadi? Tinggal nunggu syuting itu maksudnya? Tinggal nunggu syuting, sama ada beberapa yang ke pending dari PH-nya yang emang belum jalan. Belum gitu. Jalan. Tapi udah deal. Tapi ya udah tahan dulu nih idenya, jangan ditulis dulu gitu. Masih ada beberapa juga. Oke lah. Erwin Wu. Banyak banget. Erwin Arnanda enggak. Huwei Chung, iya. Mudah-mudahan segera berakhir ini pandemi, semuanya bisa berjalan lancar. Jangan lupa download di comika.id. ya. Comika.id itu udah jadi Erwin Wu, ada 2, ada UMI sama Alenia. Murah, cuma 75.000 sama 150.000 untuk dapat sebuah show stand up, itu sangat worth it lah uang gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Wakil Presiden sudah hadir di sini. Mudah-mudahan
stand up Indonya juga jaya terus ya. Amin. Oke, ya. Terima kasih Cing Abdel. Baik, kita akan ketemu lagi di tamu-tamu yang berikutnya. Mantap. Thank you.